Perkenalkan, nama saya Randy Irwandi, NIM 2018008008484. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenal manajemen perubahan, definisi dan pentingnya manajemen perubahan. Apa itu manajemen perubahan? Manajemen perubahan adalah strategi untuk mempersiapkan, melengkapi, dan mendukung individu dalam organisasi agar berhasil mengadopsi perubahan untuk mendorong keberhasilan organisasi. Manajemen perubahan menyediakan pendekatan terstruktur untuk mendukung individu-individu yang berada dalam organisasi untuk beralih dari status mereka saat ini ke status mereka di masa depan. Berikut ini adalah 3 tingkat manajemen perubahan. Yang pertama yaitu manajemen perubahan individu. Manajemen perubahan individu membutuhkan pemahaman bagaimana orang mengalami perubahan dan apa yang mereka butuhkan untuk berhasil berubah. Diperlukan juga pengetahuan tentang apa yang akan membantu individu sukses melewati masa transisi. Pesan apa yang perlu didengar orang, kapan dan dari siapa, kapan waktu optimal untuk mengajarkan keterampilan baru kepada seseorang, bagaimana melatih individu untuk menunjukkan perilaku baru, dan apa yang membuat perubahan tersebut melekat dalam pekerjaan seseorang. Manajemen perubahan individu memerlukan kerangka kerja yang dapat ditindaklanjuti untuk mengukur kemajuan perubahan individu. Yang kedua yaitu manajemen perubahan organisasi atau inisiatif. Manajemen perubahan organisasi melibatkan identifikasi kelompok dan orang-orang yang perlu berubah sebagai hasil dari proyek, dan dengan cara apa mereka perlu berubah, kemudian melibatkan pembuatan rencana yang disesuaikan untuk memastikan karyawan yang terkena dampak menerima kesadaran, kepemimpinan, pelatihan, dan pelatihan yang mereka butuhkan untuk berubah dengan sukses. Mempersiapkan transisi yang berhasil harus menjadi fokus utama kegiatan dalam manajemen perubahan organisasi. Dan yang ketiga yaitu kemampuan manajemen perubahan perusahaan. Manajemen perubahan perusahaan adalah kompetensi inti organisasi yang memberikan diferensiasi kompetitif dan kemampuan untuk secara efektif beradaptasi dengan dunia yang terus berubah. Kemampuan manajemen perubahan perusahaan berarti manajemen perubahan yang efektif tertanam dalam peran, struktur, proses, proyek, dan kompetensi kepemimpinan organisasi Anda. Proses manajemen perubahan secara konsisten dan efektif diterapkan pada inisiatif. Para pemimpin memiliki keterampilan untuk memandu tim mereka melalui perubahan, sehingga karyawan tahu apa yang harus diminta untuk menjadi sukses. Hasil akhir dari kapabilitas manajemen perubahan perusahaan adalah bahwa individu menerima perubahan lebih cepat dan efektif, dan organisasi dapat merespons dengan cepat terhadap perubahan pasar, merangkul inisiatif strategis, dan mengadopsi teknologi baru lebih cepat dan dengan dampak produktivitas yang lebih rendah. Namun, kemampuan ini tidak terjadi secara kebetulan, dan membutuhkan pendekatan strategis untuk menanamkan manajemen perubahan di seluruh organisasi. Kenapa manajemen perubahan penting? Contoh saja, perubahan sedang terjadi di organisasi Anda. Setiap hari, inisiatif dan proyek baru diluncurkan untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan laba, dan meningkatkan keunggulan kompetitif Anda. Anda bisa menerapkan teknologi untuk memungkinkan tenaga kerja yang lebih mobile. Merekayasa ulang suatu proses untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan atau melakukan transformasi di seluruh perusahaan seputar pengalaman pelanggan. Inisiatif Anda berdampak pada bagaimana individu melakukan pekerjaannya. Proses, peran pekerjaan, alur kerja, struktur pelaporan, perilaku, dan bahkan identitas mereka di dalam organisasi. Manajemen perubahan dalam hal ini memberikan pendekatan untuk mendorong adopsi dan penggunaan sistem baru dalam sebuah organisasi sehingga memberikan hasil yang diharapkan. Di bawah ini ada 4 mengapa Anda perlu manajemen perubahan. Yang pertama yaitu berkembang di dunia yang selalu berubah. Organisasi menghadapi perubahan yang lebih cepat, lebih kompleks, lebih saling tergantung dan lebih fungsional daripada sebelumnya. Mampu memberikan hasil pada beberapa perubahan memungkinkan organisasi untuk mencapai visi strategis mereka dan berkembang dalam lanskap bisnis yang berubah saat ini. Yang kedua, tutup kesenjangan antara persyaratan dan hasil. Terlalu sering,
Perubahan organisasi memenuhi persyaratan tapi tanpa memberikan hasil yang diharapkan. Mereka memberikan hasil yang diperlukan tanpa memenuhi hasil yang diharapkan. Yang ketiga, mengurangi risiko. Mengabaikan sisi perubahan individu sama dengan menciptakan risiko. Ketika adopsi dan penggunaan solusi diabaikan, dan fokusnya khusus pada pemenuhan persyaratan teknis, hasilnya adalah risiko dan biaya yang berlebihan. Dan yang terakhir yaitu, perlakukan karyawan dengan benar. Berapa kali Anda mendengar, karyawan kami adalah aset kami yang paling penting. Kemudian, ketika tiba saatnya perubahan diterapkan, karyawan dikirimi email pada hari Senin untuk pelatihan pada hari Selasa untuk langsung digunakan seutuhnya pada hari Rabu. Itu bukan cara yang tepat untuk memperlakukan orang, terutama orang-orang yang merupakan aset Anda yang paling berharga. Dengan melibatkan dan mendukung orang secara proaktif di saat perubahan, Anda menunjukkan dalam tindakan bahwa Anda menghargai mereka. Sekian penjelasan dari saya tentang mengenal manajemen perubahan, definisi dan pentingnya manajemen perubahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.